Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almira Maulida Azmi dengan NIM 1020425000142 dari Program Studi Sistem Informasi kelas S1 SI KJ 2502. Oke, di sini saya akan menjelaskan makna toleransi dalam kehidupan beragama untuk mata kuliah agama Islam. Yang pertama adalah pengertian toleransi. Toleransi secara umum dapat diartikan sebagai sikap manusia agar saling menghargai dan menghormati terhadap perbedaan yang agama. Secara etimologi atau bahasa, toleransi berasal dari bahasa Latin yaitu tolerar yang berarti sabar dan menahan diri. Sedangkan secara terminologi, toleransi merupakan sikap saling menghormati, menghargai, menyampaikan pendapat, kepercayaan, pandangan terhadap sama manusia yang pada dasarnya bertentangan dengan diri sendiri. Lalu dalam agama Islam itu sendiri, toleransi juga disebut dengan tasamu. Tasamu atau tahalul memiliki arti kemudahan. Dengan demikian dapat diartikan bahwa agama Islam dapat memberikan kemudahan bagi siapapun yang menjalankan apa yang telah diyakininya sesuai dengan ajaran masing-masing, tanpa adanya tekanan atau tidak mengusik kepercayaan yang telah dijalani oleh orang lain. Yang selanjutnya adalah tujuan toleransi beragama. Tujuannya adalah untuk meningkatkan iman dan ketakwaan masing-masing penganut agama dengan kenyataan adanya agama lain. Dengan demikian, kita sebagai umat yang menganut ajaran agama semakin menghayati dan memperdalam ajaran agama dan berusaha untuk mengamalkannya, lalu mencegah terjadinya perpecahan antara umat beragama akibat perbedaan. Ada landasan Al-Quran mengenai toleransi beragama, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi, La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la fisama laha wallahu samii'un alim. Yang berarti tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat, yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Makna kandungan ayat tersebut adalah menegaskan prinsip tidak adanya paksaan dalam agama, yaitu la ikraha fiddin. Allah tidak memaksa manusia untuk beriman karena kebenaran Islam telah jelas dan dapat dibedakan dari kesesatan. Kewajiban umat Islam adalah mendakwahkan Islam dengan cara yang baik, bukan dengan cara paksaan atau kekerasan. Lalu, siapa yang beriman kepada Allah dan telah meninggalkan tagut atau segala yang disembah Allah, berarti ia telah berpegang pada tali agama yang kuat, yang akan menyelamatkannya dari kesesatan dan membawanya kepada cahaya iman. Ayat ini menegaskan bahwa Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui, serta menjadi pelindungan bagi orang-orang yang beriman. Lalu selanjutnya juga ada surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa, dan di antara kamu sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Selanjutnya ada contoh toleransi Rasulullah, yaitu kisah tetangga Rasulullah yang beragama Yahudi. Wanita Yahudi tersebut setiap hari dengan sengaja melempar sampah ke depan rumah Rasulullah sebagai bentuk kebenciannya terhadap Rasulullah yang menyebarkan agama Islam. Namun, suatu hari ketika wanita itu jatuh sakit dan tidak bisa melempar lagi itu sampah, Rasulullah justru datang menanyakan keadaannya dan dengan tulus menjenguknya. Sikap beliau yang penuh kasih sayang dan tidak membalas keburukannya dengan keburukan lagi, ini akhirnya menyentuh hati wanita tersebut, hingga pada akhirnya ia memeluk Islam karena terpesona dengan keluhuran akhlak Rasulullah tersebut. Kisah ini bukan hanya sekedar menunjukkan toleransi, tetapi lebih dari itu, kisah ini dapat mengajarkan bahwa kita untuk membalas keburukan dengan kebaikan, serta membuktikan bahwa keteladanan dalam berperilaku merupakan dakwah yang paling efektif. Lalu ada bentuk toleransi dalam kehidupan sehari-hari seperti di dalam kampus, tidak melarang ekspresi keagamaan selama tidak mengganggu aktivitas akademik, yaitu
lalu menghormati teman yang sedang beribadah, dan menjaga ucapan dari sikap atau celaan agama lain. Lalu untuk kehidupan masyarakat, dapat mengizinkan kegiatan keagamaan tanpa mengganggu lingkungan, tidak menggunakan kata-kata yang menyinggung agama lain dan sebagainya. Selanjutnya ada keuntungan toleransi beragama. Keuntungan toleransi umat beragama adalah dapat terciptanya harmoni dan kerukunan dalam masyarakat ketika setiap individu menghormati perbedaan keyakinan agama, maka akan terbentuk lingkungan yang damai dan aman. Dalam suasana yang toleran ini, setiap orang merasa nyaman untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya tanpa rasa takut atas diskriminasi. Toleransi juga memiliki dampak positif pada perkembangan ekonomi suatu daerah atau negara. Dengan adanya kerukunan dan ketenangan di tengah masyarakat yang bermacam-macam agamanya, investasi cenderung lebih mudah dilakukan karena stabilitas politik maupun sosial terjaga dengan baik. Lalu ada tantangan dalam mewujudkan toleransi. Mewujudkan toleransi antar umat agama adalah suatu tugas yang tidak mudah. Terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai tujuan ini. Salah satu tantangannya adalah adanya perbedaan keyakinan dan pandangan hidup antara umat beragama. Setiap agama memiliki ajaran dan prakteknya sendiri, sehingga seringkali terjadi ketidaksepahaman atau bahkan konflik antar umat beragama. Tantangan lainnya adalah menyebarkan informasi negatif secara cepat melalui media sosial. Informasi palsu atau provokatif seringkali menimbulkan kebencian dan permusuhan di kalangan umat beragama. Hal ini menjadikan upaya mewujudkan toleransi semakin sulit untuk dilakukan. Nah, kesimpulannya adalah toleransi adalah dasar penting dalam menciptakan masyarakat yang hidup rukun dan inklusif. Sebagai nilai yang berlaku di seluruh dunia, toleran bukan hanya sekadar menerima perbedaan, tetapi juga mengupayakan hubungan yang saling menghormati. Lalu, jika kita ingat prinsip Bhinneka Tunggal Ika menjadi landasan utama bagi Indonesia dalam menjaga keberagaman sebagai kekuatan, bukan sumber perpecahan, meski masih ada tantangan seperti kurangnya pemahaman, intoleransi, dan penggunaan toleransi secara salah, upaya bersama dari pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat melalui proses belajar, dialog, serta kebijakan yang inklusif dapat memperkuat nilai toleransi tersebut. Dengan demikian, terbentuknya masyarakat yang damai, solidaritas, dan saling mendukung adalah upaya nyata dalam toleransi dapat hidup dan terus berkembang. Terima kasih sudah mendengarkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan.